Moksa merupakan bagian dari Pancasrada. Sesuai dengan kitab suci Weda, Wahyu Brahman yang diterima langsung para maharsi, percaya adanya moksa bersifat mutlak dan berlaku sama bagi semua manusia, bahkan seluruh kehidupan di alam semesta ini. Moksa merupakan tujuan akhir dari kehidupan sesuai dengan ajaran agama Hindu. Atman yang mencapai moksa, maka makhluk hidup tidak lagi menerima hukum karma atau reinkarnasi. Karena Atma telah menyatu bersama Tuhan. Atman atau jiwa yang mengalami moksa tidak lagi mengalami ikatan nafsu dan keduniawian yang bersifat maya. Jiwanya telah sepenuhnya terbebas dari rasa suka dan duka yang berasal dari kedamaian. Mereka yang telah mencapai moksa jiwanya mengalami kebahagiaan dan ketenangan yang bersifat kekal abadi. Moksa merupakan kepercayaan yang bersifat mutlak sebagaimana kitab suci Weda. Sloka-sloka yang memberikan pencerahan penggambaran tentang moksa sebagai tujuan akhir kehidupan dan diwujudkan dengan pelaksanaan dharma, yaitu Bhagavad Gita bab 18 sloka 54. Brahma butan parasanatma nasacati nakansati samah sarwesu butesu madbadakin labate param. Setelah menjadi satu dengan Brahman, jiwanya tentram, tiada duka, tiada nafsu, memandang semua makhluk insani sama. Ia mencapai keabadian kepadaku yang tertinggi. Bhagavad Gita bab 14 sloka 9. Satwan suke sanjayati rajah karmani barata janam awarta yatu tamah paramade sanjati uta. Satwa mengikat seseorang dengan kebahagiaan, rajas dengan kegiatan, tetapi tamas menutupi budi kerti mengikat dengan kebingungan. Bhagavad Gita bab 14 sloka 14. Yada satve pradetu pralayam yati debabre tadu tafidam lokan amalan patipadyate. Apabila satwa berkuasa di kala penghuni badan bertemu dengan kematian, maka ia akan mencapai dunia suci, tempat mereka yang para mengetahui akan mencapai sebagai tujuan akhir, yaitu moksa. Dari sloka-sloka tersebut menunjukkan bahwa moksa akan dicapai oleh mereka yang telah melakukan kewajiban dharma dan selalu memupuk sifat-sifat satwa. Demikian juga moksa, Atman bersatu dengan Brahman akan mencapai kekal abadi. Dalam kitab Sara Samuscaya sloka 14 dinyatakan, Ikang Dharma ngarannya henuning mararing swargalika kadigatining perahu anheuning banyaga nantasing tasik. Yang disebut dharma adalah merupakan jalan untuk pergi ke swarga atau moksa. Sebagaimana halnya perahu sesungguhnya merupakan alat bagi pedagang untuk mengarungi lautan. Dari sloka di atas jelas bahwa bukan harta ataupun tahta yang bisa menyeberangkan kita dalam samudra ini, melainkan dharmalah yang bisa kita gunakan untuk menyeberanginya. Lalu dharma yang bagaimanakah yang dijadikan jalan untuk itu? Kitab Siwa Samhita
bab 2 sloka 51 menyebutkan, samsara sagram tartum yadisedyoga sadnakah kerta varnasramam karmapala wajam tadayat. Bila para pelaksana yoga berkehendak untuk menyeberangi lautan duniawi, ia harus melaksanakan kewajiban dharma asramanya, tingkat kehidupan, dengan melepaskan segala hasil kegiatan. Sloka di atas memberikan petunjuk pada kita agar dalam menjalankan dharma asram, kewajiban pada tingkat kehidupan, kita tidak melihat pamrih atau hasil dari dharma atau perbuatan kita lakukan. Kalau kita ingin menyeberangi samudra kehidupan menuju kebahagiaan yang abadi, hal tersebut tentu juga termuat dalam lontar pepatah Jawa yang berbunyi, sepi ing pamrih, rame ing gawe. Dari sloka-sloka tersebut menegaskan kembali bahwa dalam Sara Samuccaya juga menegaskan untuk mencapai moksa atau surga, maka dharmalah jalannya. Selanjutnya juga dalam Siwa Samhita menegaskan bahwa kalau ingin mencapai surga atau moksa, maka kewajiban dharma harus dilakukan dalam setiap tingkatan kehidupan dengan lebih banyak bekerja berbuat sesuai dengan jalan dharma. Untuk mencapai moksa, ada syarat yang dilakukan sebagaimana telah diajarkan tadi, yaitu melakukan kewajiban dharma secara tulus, tekun, serta menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan dosa, memupuk dengan baik trikaya parisudha, berpikir yang baik, berkata yang baik, dan berbuat yang baik, sehingga memberikan kebahagiaan kepada sesama makhluk hidup. Dengan kita selalu memberikan kebahagiaan dengan jalan dharma kepada sesama dan dunia beserta isinya, maka kebahagiaan akan mengelilingi kita dan memudahkan kita mencapai tujuan hidup, yaitu moksartam jagadita caiti dharma. Sebagaimana kita ketahui, dalam mencapai moksa itu sesuai dengan karma-karma atau penugasan-penugasan yang telah dilaksanakan sesuai dengan karma atau dosa-dosa yang melekat pada diri kita. Tetapi Brahman juga menciptakan hadir langsung sebagai manusia dalam menegakkan dharma. Karena itu ada tingkatan-tingkatan moksa yang bisa dilaksanakan di mana akan berbeda satu dengan yang lain. Yang pertama, samipya, yaitu moksa yang dicapai oleh maharsi atau yogi dengan kematangan tapa, membuka intuisinya sehingga dapat menerima wahyu dan memahami hakikat hidup sejati. Sebagaimana dicapai oleh bagawan biasa, Resi Wiswamitra, dan maharsi lain, termasuk maharsi penerima wahyu Weda sebagai ajaran agama Hindu. Kedua, sarupya atau sadamya, yaitu moksa yang dicapai oleh kesadaran sejati ketika Atman dapat mengatasi segala tantangan kendala yang bersumber dari keterikatan duniawi. Hal ini dicapai oleh Awatara. Beliau bisa mengatasi segalanya dan dapat menentukan sendiri kapan akan meninggalkan dunia sebagaimana dicapai oleh Awatara Krishna. Awatara Krishna merupakan perwujudan dari Brahman itu sendiri yang hadir ke dunia untuk menegakkan dharma melawan adharma. Maka setelah selesai penegakan dharma sebagaimana perang Mahabharata, di mana
kebatilan, kerusakan, dan juga berbagai sikap-sikap buruk yang dilakukan oleh keluarga Hastinapura, terutama oleh Kaurawa, maka dengan saat Pratayuda, Pandawa didukung Krishna, dia mengusung nilai-nilai kebenaran, memenangkan peperangan. Setelah tegaknya Dharma, maka Krishna kembali menyatu dengan Brahman, bahkan justru melalui sebuah kutukan di mana dia akan kembali bersatu Brahman melalui sebuah panah yang dilakukan oleh seorang petani. Adalah sesuatu yang manakala itu tidak dikehendaki, maka tidak akan mungkin bisa terjadi. Yang ketiga, Salokya, yaitu moksa yang dicapai oleh Atman, yang telah mampu mencapai tingkat kebersamaan dengan Brahman, sebagaimana dicapai oleh para leluhur, para orang tua, atau orang-orang yang telah mendahului kita, manakala telah mampu menuntaskan kewajiban, memenuhi hukum-hukum karmanya, maka dia akan kembali menyatu dengan Brahman. Tetapi manakala hukum karmanya belum tuntas dilaksanakan sebagai kewajiban yang bersifat pasti, maka dia akan lahir kembali. Yang keempat, Sayudya, yaitu tingkat kebebasan yang paling tinggi, di mana Atman telah bersatu dengan Brahman atau Tuhan atau ide Sang Yang Widuasi, atau Brahman Atman Aikyam, yaitu Brahman menyatu tunggal dengan Atman. Dari gambaran tersebut menunjukkan bahwa dalam mencapai Moksatam Jagadita, kuncinya adalah bagaimana Dharma selalu ditegakkan. Demikian juga Brahman dalam berbagai manifestasi dapat menugaskan awatara dalam menegakkan Dharma. Mungkin pada zaman sekarang awatara tidak sebagaimana di zaman Weda dulu. Namun demikian akan hadir di tengah-tengah kita orang-orang baik, orang-orang yang bisa memberikan pencerahan untuk selalu berjalan di jalan Dharma. Tentu sekecil apapun pencerahan yang diberikan Brahman melalui orang-orang baik di dunia ini, tentu akan menjadi pembelajaran, penuntun bagi kita agar mampu mencapai tujuan hidup sejati, yaitu Moksatam Jagadita Ya Caiti Dharma.